Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Carol. Dan di YouTube channel ini aku pengen banget mengedukasi kita semua mengenai HIV atau Human Immunodeficiency Virus. And let's talk about it. So guys, seperti yang kita udah kenal bersama, HIV ini adalah sebuah virus yang akan ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita, virus HIV ini akan menginfeksi sel darah putih kita yang akan menyebabkan kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini menurun. Nah, setelah HIV ini masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang sel darah putih kita yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh kita, maka akan timbul atau muncul sekumpulan gejala karena turunnya kekebalan tubuh ini yang disebabkan oleh infeksi HIV, dan gejala ini disebut dengan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi guys, setelah HIV ini masuk ke dalam tubuh kita akan terjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama yaitu fase masuknya virus HIV, di mana fase ini akan berjalan selama 3 bulan, dan ini gejalanya itu adalah sindrom infeksi akut HIV, di mana HIV baru saja masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian fase yang kedua adalah fase tanpa gejala, di mana selama 3 sampai 8 bulan lamanya ini si penderita yang sudah terkena HIV/AIDS, walaupun dia sudah terinfeksi dengan virus ini, namun belum muncul tanda dan gejala. Nah, kemudian kita masuk dalam fase yang ketiga atau fase AIDS. Di fase ini gejala akan muncul, dan diantaranya ada beberapa gejala, yaitu menurunnya kekebalan tubuh sampai dia mencapai AIDS. Kemudian akan muncul infeksi oportunistik, ada TBC, radang paru, gangguan syaraf, dan juga dapat terjadi kanker kulit dan juga lain-lain. Kemudian fase yang keempat, ini yang terjadi setelah 10 sampai 11 tahun ketika HIV ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, yaitu penderita dari HIV ini akan mengalami kematian. Selanjutnya guys, kita akan membahas bagaimana sih cara HIV ini dapat masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi sel-sel darah putih yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, virus HIV ini dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan yang ada di dalam tubuh dari seorang yang sudah terinfeksi kepada orang yang belum terinfeksi, seperti air susu ibu, semen cairan dari vagina, dan HIV ini juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dari ibu tersebut, bahkan sampai pada persalinan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa seseorang tidak akan terinfeksi HIV dari seseorang yang HIV, yaitu tidak akan terinfeksi melalui kontak seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda-benda pribadi dengan orang lain, juga makanan ataupun air. Jadi hal-hal tersebut tidak akan menularkan HIV kepada orang yang belum terinfeksi. Penularan HIV atau AIDS ini dapat berupa, yang pertama adalah hubungan seks tanpa kondom, kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian, kemudian yang ketiga peralatan medis non steril, dan juga transfusi darah, dan yang terakhir penularan HIV ibu kepada bayinya. Nah guys, setelah kita mengetahui mengenai proses terjadinya HIV ini atau proses penularan HIV ini dan tanda dan gejala, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terinfeksi dengan HIV ini? Nah, yang harus kita lakukan adalah segera melakukan pengobatan antiretroviral atau ARV. Nah, mengapa melakukan pengobatan ini? Karena yang pertama, melakukan pengobatan ARV ini akan menurunkan replikasi dari virus HIV yang sudah ada dalam tubuh kita. ARV ini akan menekan replikasi dari virus tersebut, sehingga akan menurunkan proses replikasi dari virus, dan virus ini tidak akan menyebar atau terlalu cepat. Kemudian obat ARV ini juga akan meningkatkan imunitas seluler dari tubuh kita yang akan menurunkan resiko infeksi oportunistik yang dapat terjadi ketika virus ini lebih banyak. Nah, jadi obat ini akan membantu menurunkan resiko infeksi oportunistik, sehingga mortalitas akan menurun dan hidup dari pasien akan lebih lama. Kemudian morbiditas juga akan menurun agar supaya kualitas hidup dari pasien ini dapat membaik.
Namun yang perlu diperhatikan untuk penggunaan obat ARV ini di mana pasien akan mengalami beberapa efek samping, yaitu diantaranya ada diare, mual dan muntah, mulut yang menjadi kering, kerapuhan tulang, kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot, juga penyakit jantung, dan juga banyak efek samping yang akan terjadi ketika penggunaan obat ARV ini. Karena itu sangat penting bagi seseorang pengidap HIV untuk dapat memotivasi dirinya sendiri untuk dapat dengan rajin mengkonsumsi obat ini walaupun dengan efek samping yang dapat mengganggu. Namun untuk penggunaan obat ARV ini pasien harus meminum obat dengan teratur dan juga tidak boleh melewatkan untuk meminum obat, karena jika pasien melewatkan untuk meminum obat atau lupa untuk minum obat, maka ini akan memperburuk kondisi dari pasien di mana akan terjadi resistensi dari obat ARV ini, sehingga mungkin saja pasien atau obat ini tidak akan bekerja lagi pada pasien jika pasien minum obat jarang-jarang atau dilewatkan minum obatnya. So guys, thank you for watching my video. Semoga ini bermanfaat buat kita semua yang mungkin seorang pasien ODHD atau Anda seorang yang mengenal orang yang mengalami HIV atau keluarga yang mengalami HIV. Semoga ini boleh membantu kita semua untuk dapat selalu menjaga kesehatan kita dan dapat membantu untuk pengetahuan kita juga. Thank you guys, thanks for watching.